بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه أهل الصدق والوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bisa berkumpul di salah satu taman di antara taman-taman surga. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk masuk ke salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, mudah-mudahan kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tercurahkan kepada keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas beberapa doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari. Dan ini merupakan salah satu doa yang didawamkan atau yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap paginya sebagai perlindungan kepada beliau, dan beliau ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa perlindungan yang paling utama itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan yang bisa dilakukan oleh manusia, tetapi perlindungan yang paling paripurna adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kemarin telah membahas salah satu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan doa itu adalah Allahumma hfadhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perlindungan yang paling utama itu adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, Allahumma hfadhni, ya Allah jagalah aku, min baini yadayya, dari depanku, wa min khalfi, dan dari belakangku. Jadi kita minta perlindungan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala, perlindungan dari depan dan perlindungan dari belakang. Wa an yamini, dan lindungilah aku dari sebelah kananku. Wa an shimali, dan lindungilah aku dari sebelah kiriku. Wa min fawqi, dan lindungilah aku dari atas. Wa a'udzu bi 'azamatika an ughtala min tahti, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dengan keagunganmu untuk tidak digelincirkan dari bawah. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari atas, ya, dari bawah, dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dari depan dan dari belakang. Kalau sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi, kira-kira ada enggak makhluk yang bisa memberikan mudarat kepada kita?
Tidak ada makhluk yang bisa memberikan mudarat kepada kita, karena Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala sisi. Dan tentunya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling berambisi dalam menggoda kita, dalam menggelincirkan kita, dalam memudaratkan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syaitan. Karena syaitan atau iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menggelincirkan Bani Adam ya, dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Oleh karena itu kita meminta perlindungan yang paripurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap pagi dan setiap sore. Ya. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa aman. Kenapa? Karena kita sekarang ini berada di zaman yang kita serba ketakutan. Ketakutan kira-kira nanti kalau kita keluar rumah, apa ketergelinciran yang kita lakukan, apa kemaksiatan yang kita lakukan, apa kira-kira hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah beliau berdoa di setiap pagi dan di setiap sore, Allahumma afini fi badani. Ya Allah, berikanlah afiah terhadap badanku. Kita telah membahas makna afiah. Apa makna afiah? Makna afiah adalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta badan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afini fi sam'i. Ya Allah, berikanlah afiah, berikanlah perlindungan pada pendengaranku. Allahumma afini fi basari. Dan berikanlah afiah kepadaku pada penglihatanku. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 anggota tubuh. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta afiah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu badan kita minta perlindungan. Kemudian kita meminta perlindungan pendengaran kita. Kemudian kita meminta perlindungan penglihatan kita. Ini menarik. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan anggota tubuh yang lainnya? Karena pendengaran, penglihatan itu adalah sumber ilmu dan sumber informasi. Ya. Kita mendapatkan ilmu dari 2 hal. Yang pertama dari penglihatan, yang kedua dari pendengaran. Kalau itu adalah ilmu yang sahih, maka itu bermanfaat bagi kita. Tapi kalau itulah ilmu yang batil, itu yang celaka bagi kita. Jadi tidak ada jalur ilmu kecuali 2. Yang pertama adalah dari pendengaran, yang kedua dari penglihatan. Dan ilmu itu atau informasi itu berkumpul di mana? Berkumpul di badan kita. Tepatnya di mana? Tepatnya berkumpul di al-fuad, di hati kita. Ya, berkumpul di hati kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita mendengarkan informasi, karena kita melihat informasi, dengan telinga kita melihat, dengan mata kita dengan telinga kita mendengar, dan dengan mata kita melihat. Itulah sumbernya, dan akan berkumpul di sini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan doanya, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri
Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Karena ini merupakan dua hal yang dapat menggelincirkan umat manusia. Kekufuran dapat menggelincirkan seorang manusia itu ke dalam neraka, dan kekufuran yang tidak dilandaskan dengan keimanan akan menggelincirkan orang untuk berbuat kemaksiatan. Jadi ini dua hal yang diminta oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Rabb, tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Dan Rasulullah SAW mengulang doa ini sebanyak 3 kali, baik di waktu pagi maupun di waktu petang. 3 kali di waktu pagi dan 3 kali di waktu petang. Dan ini juga menarik, kenapa Rasulullah SAW di doa ini hanya meminta perlindungan dari azab kubur. Itu sebagaimana yang terjadi ketika Utsman bin Affan dibicarakan tentang neraka, Utsman bin Affan seperti tidak terpengaruh. Tetapi ketika dibicarakan tentang azab kubur, ketika Utsman bin Affan melihat dan menziarahi kubur, Utsman bin Affan menangis. Kenapa beliau menangis? Ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, kenapa engkau menangis wahai Utsman? Dibicarakan tentang neraka engkau seperti tidak terpengaruh, tetapi ketika engkau dibicarakan tentang azab kubur dan engkau menziarahi kubur, engkau menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Maka Utsman mengatakan bahwa al-qabru awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah tangga pertama memasuki alam akhirat. Istilah kita sekarang check-in. Ya, ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita sudah check-in masuk ke alam akhirat. Walaupun kita belum masuk ke alam akhirat. Para ulama menyebutkan itu adalah alam barzakh. Alam barzakh itu adalah satu alam yang merupakan perpindahan dari alam dunia ke alam akhirat. Tetapi itu adalah pintu awal memasuki alam akhirat. Nah, jadi artinya apa? Ketika kita di dalam kubur, ya, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu untuk menjawab ujian-ujian yang ditanyakan oleh 2 malaikat, Munkar dan Nakir, ketika kita sukses, maka sukseslah jalan selanjutnya. Tetapi kalau kita gagal dengan 3 pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir, maka kita akan gagal. Wal'iyazubillah. Padahal pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir itu adalah pertanyaan untuk anak-anak kelas 1 SD, atau mungkin pertanyaan untuk anak-anak TK. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Ma dinuka? Apa agamamu? Man nabiyuka? Siapakah nabimu? Pertanyaan-pertanyaan yang mudah yang kita bisa menjawabnya sekarang. Tetapi tidak semua orang bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena beriman dan beramal soleh sewaktu mereka di dunia. Jadi kuburan itu adalah pintu pertama kita untuk memasuki alam akhirat. Karena sesungguhnya perjalanan kita untuk menuju ke kampung akhirat itu sangatlah jauh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita membutuhkan bekal. Kita membutuhkan bekal. Apa bekal kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa tazawwadu." Dan berbekallah kalian, ambillah bekal kalian. Fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya takwa itu penting. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk ketakwaan? Kita sebagai kaum laki-laki diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk melaksanakan sholat Jumat. Apa tujuan utama kita menghadiri sholat Jumat? Untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya khatib selalu berpesan apa? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Walaupun apapun tema yang diangkat oleh seorang khatib, tetapi muaranya adalah mengajak ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri salat 5 waktu secara berjamaah di masjid. Apa yang kita kejar? Yang kita kejar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa, disuruh berpuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Ketika kita melaksanakan haji, ketika kita berkurban, apa tujuannya? Untuk meraih ketakwaan. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ketakwaan di dalam hatinya. Jadi takwa itu merupakan bekal yang paling utama yang kita bawa ke kampung akhirat. Alam barzakh, ya, setelah itu kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amalan-amalan kita. Itu masing-masingnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka bekal kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau beristighfar, terkadang beliau beristighfar 70 kali dan terkadang beliau beristighfar 100 kali. Ya. Dan mari kita cek di masing-masing kita, berapa kali kita beristighfar dalam satu hari, satu malam. Mari kita cek. Istighfar 100 kali itu membutuhkan waktu berapa menit? Kalau kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, butuh waktu berapa menit itu? Kira-kira satu hari saja kita beristighfar. Mungkin kalau kita beristighfar 100 kali itu tidak memakan waktu 7 menit, 5 menit sudah kita bisa beristighfar 100 kali. Nah, lalu bagaimana kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita beristighfar di waktu pagi, kita beristighfar di waktu sore, kita beristighfar di waktu siang. Marilah kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin masuk surga, bahkan beliau adalah orang yang pertama membuka pintu surga, tetapi beliau beristighfar sampai 100 kali. Maka ini merupakan introspeksi bagi kita, umat Rasulullah SAW, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling kurang kita beristighfar 100 kali dalam sehari, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW memulai hari beliau dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membuka hari kita dengan apa? Rasulullah SAW membuka harinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW maknanya sangat luas. Jadi Rasulullah SAW melazimkan atau beliau itu membiasakan untuk membaca zikir di pagi hari, dan beliau membaca zikir di petang hari. Kemudian kadang-kadang Rasulullah SAW mempersingkat zikirnya, dan Rasulullah SAW memberikan kajian atau memberikan nasihat kepada sahabat-sahabatnya. Jadi zikir itu maknanya sangat luas. Rasulullah SAW berzikir dengan zikir pagi, dan terkadang Rasulullah SAW mempersingkat zikir paginya dan memberikan pengarahan, pencerahan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya. Di antara yang dicatat oleh sahabat Rasulullah SAW, terkadang beliau memberikan wejangan itu di waktu pagi. Karena apa? Karena waktu pagi itu adalah waktu di mana kita mudah untuk menerima satu ilmu.
Karena suasana masih fresh, kemudian juga di waktu subuh itu adalah waktu yang paling mudah bagi kita untuk menghafal sesuatu, untuk kita menangkap suatu informasi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang memberikan pencerahan di waktu pagi, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat beliau yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil fajri mau'izatan balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah kepada kami suatu kali di waktu setelah beliau melaksanakan salat subuh, dengan satu mau'izah, dengan satu pencerahan yang sangat berharga. Zarafat minhal uyun, yang membuat mata-mata sahabat menangis. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati-hati sahabat bergetar. Jadi saking berkahnya waktu pagi itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pencerahan kepada sahabat-sahabatnya, membuat mata-mata sahabat itu menangis. Kemudian hati-hati sahabat itu bergetar dengan mau'izah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in. Maka salah seorang sahabat berkata, seolah-olah ini merupakan khutbah perpisahan. Jadi saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada sahabat-sahabatnya. Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah? Jadi apa yang ingin engkau sampaikan kepada kami wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu nasihat emas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat dengan nasihat emas. Apa nasihatnya? Usikum bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah sebaik-baik bekal kita menuju kampung akhirat. Jadi kalau kita dikatakan oleh sahabat kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kita jangan marah. Terkadang ketika kita dikatakan oleh sahabat kita, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, kita marah. Kalau misalnya orang Arab sering mengatakan itu, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita marah ketika kita diberikan mau'izah, diberikan nasihat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan usikum bitaqwallah. Saya mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'a wat-tha'ah, dan mendengarkan dan taat. Mendengarkan dan taat. Karena itu merupakan karakter orang yang beriman, karakter umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau karakter Bani Israel yang ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam adalah sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami bermaksiat atau mengingkari apa yang telah kami dengar. Tapi karakter kita, karakter umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sam'u wa ta'ah, sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati perintah tersebut. Wa in abdun habasyiyyun, walaupun yang memberikan perintah itu adalah abdun habasyiyyun, hamba yang berasal dari Habasyah. Jadi ini merupakan puncak dari seperti kerendahan atau kehinaan. Kenapa? Abdun. Abdun itu budak. Sudah budak, Habasyi. Habasyi itu menunjukkan tentang satu bangsa yang hitam, yang legam, yang berasal dari Habasyah, yang sekarang berasal dari Ethiopia yang terletak di benua Afrika. Wa in abdun habasyiyun. Jadi ini merupakan salah satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk taat kepada ahli ilmu, untuk taat kepada orang yang mempunyai pengaruh dari kalangan ulama maupun di kalangan umara. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya orang yang akan hidup setelah ini,
maka dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menjauhkan perkara-perkara yang diada-adakan. Fa innaha dhalalah, karena sungguhnya itu merupakan kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan jikalau kalian mendapatkan perpecahan yang sangat besar di kalangan umat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita solusi. Apa solusinya? Fa alaihi bi sunnati, maka hendaklah dia berpegang kepada sunnahku. Itu adalah solusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya 4 khalifah yang datang setelahku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addu 'alaiha bin nawajid," dan hendaklah kalian gigit sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Kita melihat sekarang ini kita berada di alam yang atau di dunia yang penuh dengan hal-hal yang sama-sama. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu solusi. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Rabbmu, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang ragu. Sekarang ini banyak sekali orang yang ingin merusak citra Islam dengan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa ajaran kekerasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituduh sebagai orang yang tidak mempunyai kasih sayang dan sebagainya. Maka hendaklah kita berpulang bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita pelajari pada hari ini adalah dalam rangka kita untuk mengenal Nabi kita, supaya kita tidak diganggu oleh hal-hal yang dapat merusak citra Islam. Salah satu yang dapat merusak citra Islam adalah ketika umat Islam tidak mengetahui tentang Al-Quran, tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengetahui tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangankan hal-hal yang detail, terkadang hal-hal yang umum tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak kita pelajari. Makanya kita sering diadu domba oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, hendaklah kita kembali kepada 2 sumber utama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari dengan mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan zikir yang berbeda-beda atau mengajarkan zikir yang berbeda-beda kepada sahabat-sahabatnya. Terkadang beliau memerintahkan sahabatnya untuk membaca Al-Quran. Terkadang beliau memberikan kajian di waktu subuh. Terkadang beliau memperpanjang zikirnya. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena ada kesalahan yang dilihat dan sebagainya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita contoh bagaimana mengisi waktu pagi. Jangan kita isi waktu pagi kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau misalnya kita melihat di sebagian masyarakat ada yang membiasakan habis sholat subuh tidur. Itu kalau 1 kali 2 kali karena keletihan tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya setiap habis sholat subuh tidur, ini waktunya tidak produktif. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan pada kita untuk produktif, memanfaatkan waktu pagi kita untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Rasulullah SAW memberikan pertanyaan yang tidak disangka-sangka. Ya, jadi ketika habis sholat subuh, ya setelah habis Rasulullah SAW berzikir, terkadang Rasulullah SAW memberikan pertanyaan yang tidak disangka-sangka. Ya. Apa pertanyaan Rasulullah SAW? Ya. Suatu ketika beliau selesai melaksanakan sholat subuh, ya, dan di waktu pagi, Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya. Jadi para sahabat itu paling senang untuk mendekat dengan Rasulullah SAW.
karena mereka ingin mendengarkan ilmu, nasihat, wejangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hal fikum maridun na'uduhu? Apakah di antara kalian ada yang mengunjungi orang sakit pada hari ini? Artinya kalau pertanyaan itu di subuh hari, maka itu dilakukan ya pada pada malam hari ya, atau kemarinnya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, hal fikum maridun na'uduhu? Apakah ada di antara kalian yang mengunjungi orang yang sakit? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan jawaban dari sahabatnya, kecuali dari salah seorang sahabatnya yang bernama Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan bahwa sayalah yang hari ini yang mengunjungi orang sakit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hal fikum janazatan nashhaduha? Apakah di antara kalian ada yang mengiringi jenazah? Ya, yang mengiringi jenazah. Maka para sahabat yang lain terdiam. Maka Abu Bakar mengatakan bahwa sayalah yang pada hari ini atau pada malam ini yang mendatangi jenazah atau yang mengiringi jenazah untuk masuk ke liang lahatnya dan sebagainya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang menguji. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat untuk mengevaluasi sahabat, untuk mengevaluasi sahabat. Jadi sahabat itu diberikan motivasi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melaksanakan amal-amal soleh, menjenguk orang sakit, kemudian mengiringi jenazah dan sebagainya. Atau terkadang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada sahabat itu satu ilmu atau satu pembahasan yang menguji keimanan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu kisah atau memberikan satu ilmu yang berkaitan dengan keimanan para sahabat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai sholat subuh, beliau menghadap ke sahabatnya dan kemudian beliau menceritakan tentang satu kisah yang kisah itu tidak masuk akal. Padahal kisah itu berada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang kita ketahui bahwa Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah dua kitab sahih. Apa pertanyaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau apakah cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan, bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad humila 'alaiha. Suatu ketika ada seseorang yang dia itu menarik sapinya, kemudian dia meletakkan beban yang sangat berat di atas sapinya. Iltafatat ilaihi al-baqarah faqalat, maka sapi betina ini melihat kepada lelaki tersebut. Kemudian sapi ini berkata. Jadi ini merupakan satu hal yang tidak masuk akal. Bagaimana seekor sapi bisa berkata-kata? Ini untuk menguji keimanan para sahabat. Untuk menguji keimanan para sahabat. Faqalat, maka sapi betina ini berkata, inni lam ukhlaq lihada. Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk mengangkat barang. Makanya kita melihat bahwa sapi itu tidak cocok untuk mengangkat barang. Sebagaimana pengakuan sapi tersebut sesuai dengan cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinni innama khuliqtu lil harth. Sesungguhnya aku diciptakan untuk membantu kalian bercocok tanam. Ya. Faqala an-nas. Maka para sahabat mengatakan apa? Subhanallah.
Subhanallah. Apa arti subhanallah? Maha suci Allah. Ya. Jadi ini merupakan satu kisah yang tidak masuk akal. Tetapi ini keluar dari lisan seorang rasul yang tidak pernah berdusta. Dan tentunya kisah ini adalah kisah yang terjadi di masa yang lalu. Maka apa kata para sahabat? Abaqaratun tatakallam? Apakah seekor sapi bisa bicara? Ya, ini menguji keimanan para sahabat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa inni uminu bihi wa Abu Bakrin wa Umar." Sesungguhnya saya percaya dengan kisah ini, begitu juga Abu Bakar dan Umar. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguji keimanan para sahabat, kemudian beliau menguatkan bahwa beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya yang mulia Abu Bakar dan Umar percaya dengan kisah ini. Ini untuk menunjukkan apa? Bahwa menunjukkan tentang kualitas keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan pada sahabatnya inilah kualitas keimanan. Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah sebaik-baik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di satu timbangan, kemudian umatnya yang lain di timbangan yang lain, maka lebih berat timbangan Abu Bakar. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memperlihatkan kualitas keimanan yang sangat luar biasa. Ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, di mana mayoritas masyarakat Mekah ketika itu mendustai peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, tidak mungkin oleh seseorang yang hidup 14 abad yang lalu secara akal bisa pergi ke Baitul Maqdis yang disebut dengan Al-Isra, dari Mekah, dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa, kemudian melakukan Mi'raj ke langit, kemudian kembali di waktu subuh. Itu tidak masuk akal. Tetapi karena kualitas keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, maka beliau dijuluki sebagai As-Siddiq, orang yang mempercayai segala yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang membedakan antara kualitas keimanan kita dengan kualitas keimanan sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, adalah bukan karena banyak sholat atau karena banyak zakat, bukan, tetapi karena keimanan yang terpatri di dada-dada mereka. Kita terkadang mungkin masih ada keraguan, ya. Contohnya apa? Misalnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika ada lalat yang masuk ke bejana minuman kita, ya, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fal yaghmis, maka hendaklah kalian menekan lalat itu sehingga dia masuk ke dalam bejana minuman kalian. Kemudian kalian buang lalat tersebut. Karena apa? Karena salah satu sayapnya adalah obat dan salah satunya adalah penyakit. Salah satunya penyakit dan salah satunya obat. Itu banyak di antara kita sebagai kaum muslimin yang tidak mempercayai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa ini? Ya, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seperti ini? Karena apa? Karena mungkin itu tidak sesuai dengan logika kita. Padahal itulah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah dibuktikan secara medis. Karena apa? Karena kita sekarang ini, umat Islam sekarang ini lebih mempercayai hasil penelitian daripada dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hal yang mengkhawatirkan kita. Kalau ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang kita tidak percaya. Apa ya? Tapi yang anehnya ketika ada hasil penelitian, ya, ada data yang disampaikan dan sebagainya, kita lebih percaya. Padahal penelitian
dan data itu masih bisa terbantahkan. Berapa banyak teori yang mungkin 20 tahun yang lalu masih berlaku di dunia ini tapi sekarang tidak laku lagi. Berapa banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang terjadi 10 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu tapi sekarang terbantahkan. Tetapi Al-Quran ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang sanggup untuk menolak semua ilmu-ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibutuhkan itu bukan logika, tapi yang dibutuhkan apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, makanya salah satu pokok keimanan apa? Al-imanu bil ghaib. Beriman kepada hal-hal yang gaib. Apa yang gaib? Yang gaib itu artinya hal-hal yang tidak nampak. Jadi al-ghaib itu adalah sesuatu yang tidak tampak dari pandangan kita. Misalnya apa? Tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terlihat. Kemudian tentang apa? Bahkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada sekarang ini yang meragukan tentang keberadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena keimanan kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang bagaimana aktivitas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.